Halo sahabat OMK yang terkasih, perkenalkan nama saya Gerardus Moran Mele. Halo sahabat OMK yang terkasih, perkenalkan nama saya Astrelia Angela Bella. Halo sahabat OMK yang terkasih, perkenalkan nama saya Clemens Nive Kami akan membawakan Katekese digital dengan tema masa Advent, Advent, waktu waktu untuk merindu. Sahabat OMK yang terkasih, rasanya kita perlu untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Misalnya mempersiapkan diri kita, mempersiapkan segala kebutuhan kita yang berhubungan dengan perayaan Natal. Kesibukan mempersiapkan Natal tidak hanya di rumah saja, melainkan juga di gereja, tempat kerja, atau di lingkungan lainnya. Orang bilang setiap kegiatan memerlukan anggaran. Jier Basuki Mawa Bea. Namun, bea di sini tidak harus berarti uang. Dapat juga berarti pengorbanan yang lain seperti tenaga, waktu, dan pikiran. Untuk sebuah ritual seperti Natal yang setahun sekali diharapkan meninggalkan kesan mendalam, sangat wajar untuk dimaklumi, bukan? Sesungguhnya tidak salah dengan persiapan yang sedemikian. Persiapan justru terarah kepada kerinduan dan cinta. Beradvent berarti betul-betul merindukan dan betul-betul mencintai. Sahabat OMK yang terkasih, Advent berasal dari bahasa Latin, yaitu Adventus, yang berarti kedatangan. Sedangkan beradvent berarti mendekati atau menyongsong kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pada masa Advent ini pun kita diajak untuk senantiasa mempersiapkan diri dan hati kita. Dengan demikian, boleh saja kita dapat mempersiapkan segala sesuatu yang bentuknya lahiriah, asalkan itu dapat membuat kita untuk senantiasa tetap merindukan akan kedatangan Kristus Sang Penyelamat kita. Oleh sebab itu, marilah kita berkaca dari pengalaman beradvent dari Simeon dan Hana. Sebagaimana tampak dalam perikop ini, penulis Injil Lukas menceritakan secara singkat berbagai ritual dalam ritus kelahiran dengan mengacu pada tradisi Israel sebagai awalan dari sebuah kisah pertemuan. Perjumpaan dengan Simeon dan Hana di Bait Allah di Yerusalem itu terjadi karena keluarga Yusuf sedang menunaikan ritual atas kelahiran putra mereka. Alkisah ada satu keluarga, Yusuf dan Maria. Keluarga ini menampilkan kesederhanaan dan kesalehan. Kita bisa melihat kesederhanaan dalam persembahan yang mereka bawa ke Bait Allah, yakni burung tekukur dan merpati, simbolik dari bentuk orang sederhana. Kemudian kesalehan kita dapat temukan dalam kesetiaan atas hukum Taurat, yang mana Yesus dalam usia 8 hari disunat dengan diberi nama Yesus. Juga Maria yang setelah melahirkan Yesus ditahirkan untuk mencapai pula kesuciannya. Kisah perjumpaan di atas bukan dilakukan secara sengaja, tetapi kisah di atas itu sudah diberitakan dari dulu bahwa Simeon dengan penantian yang panjang sebelum ia mati, ia harus menyaksikan kehadiran Yesus Sang Juru Selamat. Sahabat OMK yang terkasih,
Bagi Simeon, kehadiran Yesus yang telah lama dirindukan itu adalah jawaban Allah di tengah berbagai pergumulan bangsa-bangsa yang kusut masai ketika di bawah kekuasaan Romawi. Seperti terang yang bercahaya di tengah kegelapan, meskipun untuk itu Maria akan mengalami kedukaan yang mendalam karena berbagai peristiwa penderitaan, termasuk kematian sang putra. Sedangkan Hana adalah seorang nabi perempuan yang dikenal kesalehannya. Dalam usia 84 tahun, ia tinggal dalam bait Allah, rajin berdoa dan berpuasa. Ia pun bersaksi tentang kehadiran Yesus yang akan menjadi pembebas. Kisah perjumpaan ini mengandung 3 makna penting. Pertama, sederhana. Kedua, saleh. Dan ketiga, peduli. Mengenai kesederhanaan, Maria dan Yusuf sudah menampilkannya dalam persembahan yang mereka bawa ke bait Allah. Kita akan belajar menyongsong Advent dalam keadaan sederhana, sebagaimana yang ditampilkan oleh keluarga Nazaret. Karena kesederhanaan membantu kita berelasi baik dengan Allah sendiri. Sementara kesalehan adalah ketaatan penuh pada peribadatan. Hal ini sudah ditampilkan oleh Maria, Yusuf, dan Yesus. Manakala Maria sendiri dilahirkan, Yesus disunat. Kepedulian mereka juga diletakkan pada keadaan bangsanya yang merindukan terang dan damai sejahtera. Tidak banyak orang seperti tokoh Simeon yang merindukan kematian. Mungkin lebih banyak yang takut untuk menghadapi kematian. Meskipun Simeon merindukan kematian yang akan membebaskan dirinya, ia rela jika ditunda kematiannya, karena ia peduli juga terhadap pembebasan bangsanya dari kegelapan dengan kehadiran Mesias. Dan persoalan bangsa tentu jauh lebih besar daripada persoalan diri sendiri. Itulah cara beradvent Simeon dan Hana. Beradvent tidak sekedar mempersiapkan cookies Natal atau persiapan aksesoris lainnya, tetapi melampaui persiapan tadi, yakni mempersiapkan diri menyambut kelahiran Yesus Kristus di dalam setiap kita. Sahabat OMK yang terkasih, Advent adalah waktu yang tepat untuk bergumul dengan penuh kerinduan akan kehadiran Yesus Kristus sebagai pembawa damai sejahtera. Di tengah terancamnya persatuan, koyaknya kebinakaan, mulainya gemuruh, mesin kampanye pilpres, menguatnya sentimen keagamaan dan identitas primordial, bangkitnya radikalisme dan sebagainya. Bayangkanlah jika Yesus hadir, apakah yang akan diperbuatnya? Namun, jangan lupa bahwa Yesus yang kita bayangkan itu telah tinggal dalam diri kita dan mendorong kita untuk bertindak, menjawab tantangan yang ada sebagai wujud kepedulian yang lebih luas. Sudah menjadi sepatutnya kita mempersiapkan Natal dengan hampir sebagian dari seluruh aktivitas kita menjadi baru. Misalnya pakaian Natal, cookies Natal, rumah yang dicat dengan bagus, pohon Natal. Tetapi persiapan yang dimaksud sesungguhnya yakni bagaimana kita menghiasi diri kita untuk dapat menjadi tempat paling baik bagi Yesus yang akan datang nanti. Jadi beradvent sesungguhnya mempersiapkan diri kita, menghiasinya sedemikian rupa sebagaimana kita menghiasi rumah kita agar menjadi tempat yang layak untuk Yesus kecil yang suci tinggal di sana untuk kelangsungan seluruh kehidupan kita.
Namun pertanyaannya untuk kita, apakah dalam masa Advent ini kita semua sudah merindukan kesederhanaan, kepedulian, kekudusan bagi semua orang lain yang menjadi salah satu wujud ibadat setiap hari? Jika nanti dalam merayakan Natal, apakah kita semua bersedia merayakannya secara sederhana agar sumber daya yang kita miliki itu dapat kita berbagi kepada sesama di masa COVID-19 ini? Itu adalah pertanyaan refleksi bagi kita untuk diwujud nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. In Christo unum sumus, dalam Kristus kita bersatu. Amin.